Para Bapak dan Ibu dan saudara-saudari sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, ada memang sesuatu yang membuat Kleopas dan temannya ini, siapa temannya, sangat bersedih dan banyak sebenarnya pengikut Kristus. Tapi akhirnya tinggal yang sebelah situ dan semua murid-murid yang lain yang sering mengikuti Yesus dan sebenarnya percaya kepada Yesus akhirnya cerai-berai. Ada yang pulang kampungnya, ada ke sana, putus asa, tak ada lagi harapan seperti yang dikatakan tadi. Padahal kami mengharapkan Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Habis. Dan kedua orang ini pergi hampir 12 km ya, berjalan pulang ke kampungnya, ke Helvetia, Emmaus. Situlah mereka mau pergi dengan muka murung, berdua. Orang ini dua adalah namanya orang yang skeptis. Skeptis itu tidak percaya lagi akan kehebatan. Gak ada. Skeptis. Udahlah, matilah kita. Terus yang negatif-negatif. Jadi seperti ada itu dua orang berjalan mau entah kemana lah mereka. Jadi kedua sahabat ini, satu memang sangat skeptis. Dia selalu mengatakan Tuhan itu Allah. Gak baik Tuhan itu. Dialah selalu kita menderita. Aku selalu menderita. Satu kawannya ini selalu sangat percayakan Tuhan. Tuhan itu baik sekali. Jadi mereka di gurun pasir jalan, yang mereka bawa memang keledai untuk tempat barang-barangnya. Satu angsa, supaya nanti siapa tahu malam-malam ada pencuri datang, angsa itu. Dan tentu yang ketiga harus bawa obor kalau malam. Jalanlah mereka. Panas terik. Langsunglah si skeptis mengatakan, apa kau bilang Tuhan Maha Baik? Dia udah panas sekali nih, udah mau mati kita. Kawannya itu, ya Tuhan itu baik. Kepanasan itu penting untuk bumi. Kepanasan penting kalau mau mati kau di sini. Baik pula kau bilang Tuhan itu. Sudah malam akhirnya sampailah mereka di satu kampung dan rupanya tidak ada penginapan. Semua di situ tak mau menerima mereka. Udahlah. Sehingga mereka pergi keluar kampung agak jauh. Dan itulah Tuhan itu baik. Kau bilang satu orang pun tak menyambut kita di kampung itu. Tuhan itu tetap baik walaupun kita tidak disambut. Ada rencananya itu. Apa pula rencananya? Di manalah kita tidur? Akhirnya kurang lebih beberapa kilometer dari kampung itu ada pohon. Oke, sinilah kita di bawah pohon ini. Ditambahlah keledainya beberapa meter jauhnya. Itu pasangnya lah obor dan angsanya memanjat ke atas, terbang ke atas. Oke, sebentar sebelum tidur, datanglah singa menerkam keledai mereka. Wah, diseretlah keledainya dan mereka memanjat ke pohon biar selamat. Teruslah datang kawannya itu, Tuhanmu itu baik. Sudah diambil keledai kita, mampuslah. Datang yang mengatakan Tuhan itu baik, pasti ada rencananya. Untunglah keledai itu yang diambil. Coba kalau kita yang diterkam. Tiba-tiba angsa mereka diterkam musang lagi. Wah, mati lagi. Siapa yang menjaga kita nanti? Tuhan itu baik, kata skeptis. Tuhan itu baik. Untunglah, enggak apa-apa, angsa. Coba kalau kita tadi dihantam musang itu, wow. Datanglah angin, mereka sudah di atas pohon, padamlah obor mereka. Akhirnya lengkaplah penderitaan. Dan datang yang skeptis ini, Tuhanmu itu baik kan? Tuhan itu baik. Mereka hampir tak bisa tidur.
Tapi rupanya pagi-pagi pergilah mereka mau mengambil makanan ke kampung itu. Di situ semua sudah diporak-porandakan oleh perampok. Orang-orang dibunuh dan semua rumah diporak-porandakan. Tuhan itu baik. Kau lihat, dari malam pasti dari jalan itu mereka untunglah obor kita padam. Kalau tidak mereka tahu kita ada di situ. Untunglah keledai kita sudah diambil hari singa. Untunglah bebek angsa itu. Kalau tidak kuak-kuak datang mereka. Kita selamat. Skeptis, tetap skeptis. Tapi itulah rupanya bukti Tuhan ada. Ada selalu rencananya yang baik. Bapak dan ibu kedua yang kemausi ini, si Kleopas dan kawannya, keduanya pula skeptis dan pesimis. Tidak ada satu yang menunjukkan jalan yang membuka terang. Dan ketika mereka berjalan berdua dengan skeptisnya dan kesedihannya, disitulah Yesus ikut berjalan dengan mereka. Perjalanan kita sebenarnya selalu diikuti oleh Yesus. Ketika kita merasakan kesedihan, kesulitan, tak ada lagi harapan, putus asa, akhirnya Yesus ada. Eta. Ayo jalan kita. Maju. Dan pengertian datang dengan berjalan bersama dengan Yesus. Pengertian akan segala kesulitan kita, segala masalah kita akan menjadi jelas dan terang kalau kita berjalan bersama dengan Yesus. Dan kemudian ketika dalam keputusasaan Kleopas dan murid ini, tak tahu lagi mereka mau bilang apa. Bersungut-sungut, Yesuslah yang menerangkan kepada mereka. Sebenarnya begininya. Ketika kita putus asa atau dalam kesulitan, dengarkan, Yesus akan menerangkan. Sebenarnya begininya. Diterangkan. Sampai akhirnya ketika Yesus itu berbicara dan mulai mereka mendengar, mereka mulai akhirnya menjadi semangat. Membuka hatinya dan mereka akhirnya berkobar-kobar, berkobar-kobar. Hebat juga tadi. Dan disitulah baru mereka melihat pas ketika memang perjamuan itu, Yesus rupanya. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, memang kedua murid ini bukan rasul ya, kedua Kleopas dan kawannya ini terbuka matanya sesudah berjalan bersama dengan Yesus, walaupun karena kita tidak tahu siapa itu, tapi rupanya itulah Yesus. Dan akhirnya seharusnya kita makan ekaristi, sabda Tuhan yang kita terima, seharusnya disitulah kita tahu, wah di sini Tuhan. Dan kita memang makan selalu bersama dengan Yesus, dan Yesus memberikan ekaristi dan juga sabdanya. Hal inilah yang seharusnya kita bawa dalam perjalanan kita kepada tempat dimanapun kita berada. Kemanapun kita pergi perjalanan hidup ini, lihatlah bahwa Yesus mendampingi kita, dan dalam perjamuan ekaristi disitulah dia selalu menyemangati kita. Amin.